Hai kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan GUI menggunakan software MATLAB. Pembuatan GUI menggunakan software MATLAB itu ada dua cara. Yang pertama yaitu pengguna menulis semua sintak program dari awal sampai akhir pada M-file. Yang kedua yaitu menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh MATLAB yang bernama GUIDE. Kali ini saya akan menyampaikan pembuatan GUI menggunakan fasilitas GUIDE. Yang pertama, setelah pengguna membuka software MATLAB, akan tampil seperti gambar berikut. Kemudian ketik pada command window GUIDE. Tekan enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat GUI baru, pilih Create New GUI. Kemudian di sini dihadapkan pada beberapa pilihan template. Kali ini saya akan memilih template default. Kemudian tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tempat pengguna mendesain GUI sesuai dengan keinginan pengguna. Kali ini saya akan mencoba membuat kalkulator konversi satuan waktu. Untuk membuat kalkulator konversi satuan waktu, saya akan menggunakan beberapa tool yang disediakan oleh GUIDE. Ini adalah tool yang disediakan GUIDE. Saya kali ini akan memakai tool push button, edit text, static text, kemudian pop-up menu, dan access. Yang pertama, saya akan membuat judul GUI. Berarti menggunakan static text, karena static text ini sifatnya kita membuat teks atau tulisan yang tidak dapat diubah lagi. Klik. Kemudian di sini. Nah, untuk mengatur apa sih tulisan pada static text ini? Ukurannya berapa? Model hurufnya seperti apa? Kemudian warna backgroundnya seperti apa, warna hurufnya seperti apa, itu bisa dengan cara klik 2 kali pada bagian yang akan diatur. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah property inspector. Nah, pada menu ini ada beberapa pilihan. Ini backgroundnya, misalkan saya pilih background warna biru seperti ini. Kemudian misalkan saya mau mengubah tulisannya nih. Tulisannya misalkan coba ukuran 10. Kemudian tebal. Warnanya tetap hitam. Kemudian tulisannya sendiri diubah. Di sini kan masih static text. Misalkan diubah menjadi kalkulator konversi satuan waktu. Seperti ini. Kalau masih ada yang kurang, bisa ulangin lagi, diklik 2 kali, nanti akan muncul ini lagi. Misalkan mau diperbesar hurufnya, 12. Kemudian, setelah membuat judul, saya akan meletakkan
akses di sini karena saya ingin menampilkan gambar ya, jadi pakai akses. Kemudian ada pilihan, berarti saya mau pakai pop-up menu. Ini untuk pilihan konversi satuan, yaitu konversi dari apa ke apa, misalkan dari jam ke menit dan sebagainya. Kemudian static tag, kemudian static tag. Di sini klik 2 kali. Diubah misalkan nilai awal. Kemudian biar sama, backgroundnya diganti warna biru. Kemudian edit tag, yaitu untuk membuat tempat di mana teks itu bisa diganti-ganti. Misalkan untuk besar nilai awal ini bisa diganti-ganti, maka pakai edit tag. Misalkan di sini saya ganti tulisan edit tag menjadi 0. Nah, pada edit tag ini yang harus diperhatikan penulisan tagnya juga. Di sini teksnya tulisannya edit 1. Nah, ini harus diingat karena nanti akan dipakai dalam penulisan programnya atau sintak programnya. Kemudian setelah ada nilai awal, pasti dia akan ada hasil dari konversinya. Caranya sama, static tag dipilih, klik 2 kali, kemudian di sini diganti menjadi nilai konversi atau hasil konversi. Backgroundnya juga saya ubah menjadi biru. Kemudian setelah itu di bawahnya dibuat juga tempat untuk besar dari hasil konversi itu. Jadi dia pakai edit text. Nah, selain menarik dari tools ini, untuk membuat edit text itu bisa dengan duplikat dari edit text pertama. Kemudian kita tarik. Nah, sudah jadi. Kita bisa melihat teksnya di sini nih. Berarti ini edit 2. Ini edit 1, ini edit 2. Setelah itu kita buat tombol. Tombol ini untuk memprosesnya. Untuk proses berarti dipakai push button. Misalkan di sini ada tombol push button untuk kita ubah, misalkan ini tombol hitung. Hitung misalkan kita bikin warnanya orange. Kemudian kita bikin lagi tombol reset. Nah, bisa duplikat dari ini. Kita tinggal merubah di stringnya di sini. Set. Untuk langkah-langkahnya hampir sama. Kemudian
misalkan akan ditambah tombol keluar, diduplikat. Nah, di sini klik 2 kali, kita ubah di stringnya keluar. Kemudian misalkan warna backgroundnya mau diganti. Misalkan menjadi biru juga, biar sama. Seperti ini. Nah, di sini setelah kita buat desainnya, kita harus cek nih satu persatu. Cek untuk teksnya. Ini tagnya aksis 1, ini edit 1, ini edit 2, push button 1, push button 2, dan push button 3. Untuk tag ini bisa diganti sesuai dengan keinginan oleh pengguna. Kemudian pada pop-up menu ini belum ada pilihan. Nah, di sini kan rencananya saya akan bikin kalkulator konversi satuan waktu. Jadi ada dari jam ke menit, jam ke second, menit ke jam, menit ke second, second ke jam, second ke menit. Jadi ada beberapa pilihan. Berarti di sini saya harus menulis tadi 6 pilihan. Maka klik 2 kali. Kita cari pada stringnya. Klik ini. Ada gambar ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini ini dihapus pop-up menunya. Kita tulis misalkan jam ke menit. Kemudian jam ke second. Kemudian menit ke jam. Menit ke second. Second ke jam. Ke jam, kemudian second ke menit. Jadi seperti jam ke menit, jam ke detik gitu ya, atau second atau detik, dan seterusnya. Kemudian oke. Untuk desainnya itu sudah selesai. Kita coba run. Nah, di sini ketika run pertama atau menjalankan programnya pertama kali, itu disuruh menyimpan program tersebut. Ini disuruh memberi nama. Misalkan saya kasih nama konversi satuan. Misalkan disimpan pada folder konversi ya. Jadi saya sudah bikin folder sendiri. Nah, otomatis ketika menyimpan itu akan ada 2 yang disimpan ya. Jadi dalam bentuk figur atau gambar, kemudian dalam bentuk .m-nya. Jadi .fit.m. .m itu ini. Nah, ini tadi yang dibuat. Desain yang dibuat, ini ada pilihannya. Kemudian kita akan melanjutkan. Kan sudah ada desainnya. Gimana agar GUI ini bisa bekerja gitu ya, agar bisa berjalan. Yang pertama misalkan tombol
hitung. Tombol hitung ini dia tidak akan berjalan kalau tidak ada program yang dimasukkan. Jadi kita harus memanggil programnya. Nah, program yang dipanggil itu berarti kita harus tahu dia ditulis di mana. Caranya, klik kanan, view callback, callback. Nah, berarti kita dibawa ke tempat di mana kita harus menulis program tersebut. Ini fungsi push button 1, callback. Nah, berarti kita menulis di sini. Ini itu untuk menulis rumus ya. Jadi untuk menulis rumusnya atau sintak programnya, konversi satuan tersebut. Yang pertama, tadi kan ada konversi jam ke menit. Nah, untuk menjalankan program itu yang pertama berarti harus ada input. Jadi kita menulis input, kita lihat inputnya itu tadi kan nilai awal, itu di sini ada edit 1. Ada edit 1, berarti input. Misalkan disimbolkan dengan T1, ini terserah pengguna. Menyimbolkannya apa? T1 berarti str2 double get handles. Tadi edit 1 untuk inputnya. Jadi ini sesuai dengan tag string Nah, ini input atau nilai awal. Nah, tanda persen ini adalah komen ya, jadi komentar. Dia tidak akan terbaca untuk programnya. Kemudian setelah ada input, karena kita menggunakan pop-up menu, berarti kita harus menulis sintak program pop-up menu. Pilihan get handles dot atau titik pop up menu 1. Nah, pop up menu 1 ini juga sesuai dengan teks yang dibikin oleh pengguna. Misalkan tadi saya bikin di sini pop up menu 1 ini teksnya. Koma value kemudian ada pilihan switch pilihan. Nah, tadi ada 6 pilihan, berarti ada 6 case. Case 1 itu jam ke menit, berarti misalkan hasilnya itu T2, berarti kalau jam ke menit itu kali 60 ya, jadi kalikan 60, jam ke menit kan kalikan 60, ini dikasih keterangan jam ke menit. Kemudian case 2 itu tadi jam ke second, berarti T2 sama dengan T1 kali 3600. Ini jam ke second. Kemudian case 3 T2 sama dengan case 3 tadi menit ke jam, berarti T1 dibagi 60. Jadi pengguna juga harus tahu bagaimana cara
menulis operasi matematik pada MATLAB. Misalkan kalau kali kan tanda bintang, bagi itu garis miring gitu kan ya. Kemudian untuk penjumlahan tetap plus, pengurangan minus, kemudian untuk akar SQRT. Untuk pangkat itu pakai tanda topi. Ini tadi menit ke jam. Kemudian pilihan yang keempat, tadi dibuatnya menit ke second atau menit ke detik, berarti T2 sama dengan T1 kali 60. Kemudian case 5, pilihan kelima, tadi dari detik ke jam atau second ke jam, di T1 bagi 3600. Kemudian case terakhir dari detik ke menit atau second ke menit, berarti T2 sama dengan T1 bagi 60. Kemudian N. Setelah selesai menghitung, maka harus meletakkan hasilnya. Tadi hasilnya itu diletakkan di sini. Kita lihat teksnya itu edit 2. Jadi kita meletakkan hasilnya di edit 2. Set handles edit 2. Nah, yang diletakkan apa? Yang diletakkan itu adalah nilai dari T2. Ini adalah hasil konversi. Kita cek terlebih dahulu apakah penulisannya sudah benar. Kita bisa run. Nah, kita misalkan jam ke menit, misalkan 1 jam berapa menit, kita hitung. Oke. Misalkan sekarang jam ke detik atau jam ke second, 1 jam berapa. Nah, dan seterusnya nanti bisa dicek. Kemudian kita masih ada tombol reset dan keluar. Ini belum bisa. Belum bisa karena kita belum menulis sintak programnya. Jadi kita harus menulis, caranya sama. View callback, klik kanan view callback. Kemudian, nah di sini berarti kita menulis sintaknya di sini. Yang akan kita reset itu tadi ada 2, di edit 1 dan edit 2. Jadi set handles edit 1 string, misalkan ditulis angka 0. Kemudian ditulis lagi untuk yang edit 2. Misalkan kita sudah menghitung, kemudian kita reset. Nah, ya.
Tombol push button yang ketiga itu tombol keluar. Caranya sama, klik kanan, view callback. Kita tulis untuk keluar berarti close. Misalkan keluar. Untuk tombol hitung, reset, dan keluar sudah. Nah, gambarnya belum nih. Bagaimana cara memasukkan gambar? Caranya, yang pertama, pengguna harus menyimpan file gambar itu satu folder dengan sintak programnya. Jadi, misalkan saya menyimpan tadi pada folder konversi, itu ada konversi satuan.fig, konversi satuan.m yang tadi telah disimpan. Kemudian misalkan gambar yang saya simpan, saya kasih nama jam.jpg. Kemudian setelah gambarnya disimpan dalam satu file, klik kanan, view callback, kemudian pilih create FCN. Nah, berarti di sini kita menulis sintak untuk memasukkan gambar. Yang pertama misalnya GBR sama dengan init. Tadi nama dari gambarnya jam.jpg. Jadi ini sesuai dengan nama file gambarnya. Ini kurang. Kemudian aksesnya saya off-kan, yaitu tadi yang angka-angka ya. Jadi pada sumbunya kan ada angkanya. Kemudian install GPR, jadi menampilkan gambar. Oke, dicoba di run. Nah, sudah masuk. Jadi sudah ada gambarnya. Di sini sudah ada pilihan konversi satuannya. Ada tombol hitung, reset, dan keluarnya sudah berjalan. Selamat mencoba.